Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel Alkitab Menjawab. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sunat. Ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah, kapan sunat yang pertama di dunia? Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah sunat pertama kali muncul dalam Kejadian 17 ayat yang ke-10. Tertulis demikian, "Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat." Perintah ini diberikan Tuhan kepada Abraham. Lalu kemudian Abraham menyunatkan dirinya dan anaknya Ismail serta semua laki-laki yang ikut bersamanya. Pertanyaan kedua, apa sebenarnya tujuan dari sunat? Tujuan sunat adalah agar setiap laki-laki menjaga hawa nafsu seksual dan kedagingannya. Kalau saudara memperhatikan kisah tentang Abraham dan bagaimana perintah sunat ini datang kepada Abraham, perintah sunat ini diberikan kepada Abraham karena Abraham tidak menahan dirinya. Ia meniduri Hagar budaknya atas saran Sarah istrinya untuk memperoleh anak. Karena Sarah sendiri pada waktu itu mandul, dan mereka meragukan janji Tuhan. Padahal Tuhan telah berjanji untuk memberikan anak bagi Abraham dan Sarah istrinya melalui kandungan Sarah. Tapi karena semakin tua, mereka mulai bimbang dan ragu kepada janji Tuhan. Jadi setelah Abraham memperoleh anak dari Hagar, perintah sunat ini datang. Tuhan berfirman agar Abraham hidup dengan tidak bercela dan harus percaya kepada janji Tuhan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita sekarang ini harus disunat? Tidak, saudara. Karena sunat yang dilakukan oleh Abraham dan sunat dalam perjanjian lama, yaitu sunat lahiriah, sunat jasmani, itu sebenarnya adalah gambaran dari sunat Kristus. Apa itu sunat Kristus? Kita akan baca dalam Kolose 2 ayat 11. Di situ dikatakan, "Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa." Jadi yang dimaksud dengan sunat Kristus adalah menanggalkan hawa nafsu daging yang berdosa. Menanggalkan perbuatan-perbuatan kedagingan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sunat lahiriah tidak mengubahkan hati seseorang. Bisa saja seseorang sudah disunat secara jasmani, tetapi itu tidak mengubahkan dirinya menjadi pribadi yang baru. Sunat Kristus adalah sunat rohani, sunat di dalam hati, yang mengubahkan karakter, sikap, dan perilaku seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sunat lahiriah bukan syarat keselamatan. Sunat lahiriah atau sunat jasmani bukan lagi kewajiban bagi kita. Yang wajib adalah sunat hati, yaitu sunat Kristus, yang hanya akan dipenuhi bila kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Sunat hati menjadi syarat keselamatan. Karena keselamatan itu adalah anugerah Tuhan melalui iman kepada Kristus. Kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus telah disunat secara rohani. Kita telah mengalami sunat Kristus ini, saudara. Sehingga kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah dan menerima janji keselamatan serta kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga, jadi semua manusia harus mengalami sunat rohani, yaitu sunat Kristus, dengan cara percaya dengan sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sunat hati kita, yaitu dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus, dan jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya percaya pelajaran kita tentang sunat pada kesempatan kali ini menjadikan kita lebih lagi mengerti apa sebenarnya arti dari sunat.
Kalau saudara mempunyai pertanyaan, silahkan berikan pertanyaan itu di kolom komentar, dan kita akan bahas pada kesempatan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya. Haleluya!